brother and sister, kami persembahkan sebuah lagu tentang persaudaraan tanpa syarat. Grandong. Kami manusia biasa, lalu pun dari salah dan dosa. Kami tak akan bahagia tanpa peduli sesama. Kami takkan menderita walau dipandang sebelah mata. Matamu di jalanan kita bersama-sama, walau berbeda tetap bersaudara. Bersaudara tanpa syarat, yang gak kuat silakan minta cepat-cepat. Bersaudara tanpa syarat, semoga selamat dunia akhirat. Amin. Bersaudara tanpa syarat, yang gak kuat silakan minta cepat-cepat. Bersaudara tanpa syarat, semoga selamat dunia akhirat. Kami takkan menderita walau dipandang sebelah mata. Matamu di jalanan kita bersama-sama, walau berbeda tetap bersaudara. Bersaudara tanpa syarat, yang gak kuat silakan minta cepat-cepat. Bersaudara tanpa syarat, semoga selamat dunia akhirat. Amin. Bersaudara tanpa syarat, yang gak kuat silakan minta cepat-cepat. Bersaudara tanpa syarat, semoga selamat dunia akhirat. Bersaudara tanpa syarat, kuat silakan minta cepat-cepat. Bersaudara tanpa syarat, semoga selamat dunia akhirat. Semoga selamat dunia akhirat. Semoga selamat dunia akhirat. Semoga selamat dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa bersama kami keluarga kecilnya Grandong yang mewakili tentunya ya. Alhamdulillah kita bisa kumpul pada kesempatan petang hari ini. Kita akan sedikit sharing-sharing tentang komunitas Grandong, paguyuban Grandong, kegiatan Grandong, juga tentang ke depan Grandong mau ngapain, terus tentang pembahasan seperti apa pandangan masyarakat kepada kami. Tentunya kita akan kupas di sini bersama podcastnya Grandong. Alhamdulillah pada kesempatan petang hari ini kita juga kedatangan brother-brother yang sangat luar biasa, ganteng-ganteng, gagah-gagah. Ada ketua kita Bang Ude ya, ada Bang Ude, juga abang sekjen kita Bang Bayu
paman kita tentunya ya. Betul? Paman kita. Juga ada Elang CS ya. Alhamdulillah bisa hadir di sini. Terus juga ada Anto Silupa Utang. Komplit di sini ada Mas Samsul dan juga Mas Aji ya. Anto kita ngobrol-ngobrol. Apa man? Anto tukang selingkuh. Oh, ngeri nih. Selingannya kukuh. Bukan ini nggak negatif nih. Selingannya kukuh. Ini jurusnya single brakot. Selingannya kukuh gitu aja ya. Nah, ini Anto Blues. Kenapa kalau saya tahu Anto Blues? Anto blusak itu. Yang namanya Anto Blues itu. Ya. Alhamdulillah di kesempatan petang hari ini kami bisa kumpul bareng dalam keadaan sehat, dalam keadaan yang cukup bahagia tentunya ya. Di sini kita akan mengulas tentang seperti apa itu komunitas Grandong, seperti apa kegiatan Grandong, dan juga seperti apa pandangan mereka-mereka yang nggak tahu tentang Grandong. Baik. Sekarang saya langsung saja ini sebelum ke ketua langsung saya mau tanya sama abang sekjen kita Bang Bayu Sarjono ini yang sangat luar biasa karena beliau juga di kota Tangerang termasuk jadi sesepuh dan juga pengurus ormas lain juga menyertai tentunya. Ini ada abang kita Bang Bayu Sarjono. Selamat malam Abang Bayu Sarjono. Selamat malam Brodor. Sehat semuanya. Ya, masih santai. Ya, gimana Mas Lang, sehat Mas Lang? Tentunya ketua tapi kita juga sehat. Ya. Ini saya baru mau ngomong nih. Ini terkenalnya Anto Selangkang. Anto Langkangan. Bahaya ini. Stop. Santai. Kita di sini santai ya. Grandong tuh nggak punya aturan, tapi Grandong itu tertib. Lah susah kan? Grandong nggak punya aturan. Grandong cuma tahu diri doang. Tahu kalau diri kita itu Grandong maksudnya. Oke ya, lanjut ya. Silakan, Man. Jadi begini Grandong itu terdiri dari. Man. Saya belum nanya kok, Kan belum saya tanya. Aku saking nafsu. Ini suaranya gede banget berarti. Ini paman kita ya, sebagai sekjen saya tahu keadaannya seperti apa. Beliau sangat sibuk dalam bidang apapun, terutama dalam bidang urusan kantor, urusan agama. Itu Man Bayu itu. Iya kan? Lah saya kan cerita apa adanya. Sangat sibuk. Hah? Iya, ini sangat sibuk. Saya cerita paman Bayu itu sangat sibuk. Ya? Makanya bisa hadir di sini itu sangat luar biasa. Alhamdulillah. Terima kasih Man Bayu. Ini coba untuk sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita yang di Grandong, karena saya juga termasuk anggota Grandong Man ya. Saya juga termasuk anggota Grandong. Insya Allah saya semangat bersama Grandong yang punya moto persaudaraan tanpa syarat. Itu. Ayo Man, gimana tentang Grandong ke depan? Ya, begini. Grandong itu kalau ke depan ya pengennya lebih berguna. Tentunya buat masyarakat luas, yang lebih lingkup lebih kecil lagi ya buat keluarga. Artinya keluarga kita sendiri, keluarga besar Grandong, juga buat komunitas-komunitas yang lain. Saya suka ya, seperti itu. Buat keluarga ya, ini. Ya, karena di samping keluarga kita kan banyak keluarga kita yang kita pikirkan juga ya Mas Lang ya. Ya gitu. Jadi progres ke depan seperti itu, tapi progres terdekat kita adalah kita mengadakan santun anak yatim yang insya Allah nanti kalau tidak ada kendala kita akan gelar tanggal 19 Februari ya, itu karena sudah dihitung-hitung itu sama semua pengurus juga kemarin sudah dirapatkan sebagian besar dari anggota kita. Jadi tanggal 19 insya Allah kalau nggak ada halangan kita akan gelar acara santun anak yatim sekalian milad kita yang ke-7. Wih, ya, luar biasa. Milad kita yang ke-7. Milad yang ke-7. Ya, betul. Alhamdulillah. Ya. Dalam kondisi masih pada sehat seperti ini, milad kita ke-7. Ya Man, lanjut Man. Nanti
pada milad ke-7 kita akan kemas tentunya lain daripada yang lain karena sudah kurang lebih 3 tahun kita vakum. Jadi bukan karena apa-apa, bukan karena kita nggak aktif, komunitas tetap jalan terus. Emang karena kemarin kita ada kendala yang sifatnya nasional bahkan internasional ya, ada pandemi COVID-19 itu emang ada aturan pemerintah yang dilarang kita untuk berkumpul, dan kita walaupun tidak dari semua golongan yang ngerti aturan, tapi kita tetap tertib, tetap tahu aturan bahwasanya peraturan pemerintah kita tidak boleh berkumpul, ya kita indahkan tanpa ada komplain apapun seperti itu. Tapi persaudaraan komunitas tetap berjalan seperti apa adanya, seperti itu. Jadi masih banyak pertemuan, masih banyak kita ngobrol-ngobrol di mana gitu. Fungsinya buat menjaga persaudaraan seperti itu. Betul. Mungkin nanti jadi yang Abang Sekjen kita sampaikan itu adalah bahwa selama ini Gerandong sudah melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya kepengin membantu, berusaha untuk kebaikan di situasi yang sulit dalam keadaan terutama masyarakat di negara Indonesia terutama gitu. Jadi yang sudah kita berusaha untuk baik, berusaha untuk membantu seperti apa yang harus kita laksanakan, tentunya demi kemaslahatan umat. Meskipun model kita kayak gini, kita akan berusaha untuk lebih baik. Dan untuk menjelaskan juga tadi Abang Sekjen bahwa pelaksanaan pada tanggal 19 besok kita untuk sama-sama menjaga dan sama-sama semangat untuk berjuang demi berjalannya acara santunan anak yatim sekaligus milad yang keberapa? Ketujuh ya. Kalau kemarin miladnya nggak sempat diadain acara karena terbentur dengan situasi, kita maklumi. Baik, terima kasih paman kita, Man Bayu, paman Sekjen ya. Ini juga ada abang kita, abang ketua kita tentunya, Abang Ude. Gimana kabar Abang Ude? Sehat Abang Ude? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Salam sehat untuk semuanya lah ya. Luar biasa. Abang Ude seperti ini. Sebenarnya Abang Ude itu masih muda ya, masih muda, dan beliau setengah bujang. Itu setengah bujang. Iya, setengah bujang. Karena apa? Kalau dibilang bukan bujang jarang di rumah seperti saya. Mas setengah bujang. Yang setengahnya itu enggak bujang. Nah, ini Bang Ude dengan penampilan yang berbeda. Kalau waktu itu kita lihat Bang Ude itu dengan penampilan rapi, sekarang ketularan sama saya karena begadangnya sama saya, maskulin ya. Jadi kalau dilihat sekilas kayak pemain band Rakopen. Gimana Bapak Bang Ketua kita tentang saudara-saudara kita yang ada di Gerandong? Mungkin seperti apa harapan Abang Ketua kita untuk saudara-saudara kita selanjutnya? Ya, intinya dari saya pribadi mungkin juga harapan semuanya lah kali lah ya. Harapan semuanya intinya saling menjaga nama baik. Benar nggak Mas? Betul. Jadi kadang saya juga melihat, mendengar di luaran sana suka gimana ya, maksudnya kurang pas buat kita untuk semua lah intinya. Apa ya, maksudnya kayak misalnya apa, misalnya yang kurang pas, misalnya ya contohnya kayak contoh sedikit, cerempet aja sedikit coba gitu ya. Seperti apa yang kurang pas, karena di sini ada yang suka ngepas-ngepasin. Ya contoh kecilnya di luaran sana kadang saya sering dengar, sering melihat, maksudnya ada orang nagih
nagih kok pakai kaos Grandong, itu kan sebenarnya kan bukan tujuan kita. Disitulah yang kadang-kadang buat kita pribadi, mungkin buat semuanya, intinya buat yang lain juga mungkin merasakan kurang pas. Di depan saya minta dan mohon dengan sangat ya, hindari hal-hal yang tidak baik, sekecil apapun kan, Mas ya. Siap. Itu yang dimaksud nagih ini maksudnya. Nagih. Misalnya gini. Ini ada Mas Anto Blues. Apa Anto kalau pulang terus nagih gitu, apa nagih yang gimana nih, cobain? Pulang nih Anto nih, habis pulang gadang pulang langsung nagih gitu. Apa bagaimana itu? Jangan pakai kaos Grandong. Kalau takutnya nanti munculnya Grandong gitu. Nagihnya beda. Iya. Saya sedikit paham untuk ini ungkapannya Abang kita, maksudnya dalam hal itu aktivitas atau pekerjaan yang menyangkut kurang baik ya jangan terus pakai Grandong begitu ya. Jadi kesannya ya, kalau apa kaosnya cuma satu itu saya nggak tahu kesannya itu gimana gitu. Tapi kalau mau berangkat kerja ke perusahaan, ke pabrik, terus kerja apa itu boleh. Jangan yang bersinggungan dengan kontra. Kontra itu adalah ketenangan masyarakat itu. Begitu ya, Abang Ketua ya, maksudnya ya. Nah, betul, saya sudah memahami kalau begitu. Intinya, ayo kita sama-sama menjaga itu tempat seperti apa, kegiatan seperti apa. Kita harus mawas diri. Kalau memang punya tujuan baik, bagaimana caranya untuk kita sama-sama menjaga nama baik komunitas kita. Terima kasih Abang Ketua, Abang Udek. Terima kasih banyak, sehat-sehat selalu. Dan juga ini alhamdulillah ada brother kita. Nah, ini Sehat selalu. sehat Mas Elang ya. Alhamdulillah Mas Elang itu termasuk aktivis di lintas ormas, tapi Mas Elang sendiri juga termasuk saudara pokok di Grandong. Jadi segala kegiatan, segala informasi pasti nanti Mas Elang lebih tahu dulu, dan segala momen Mas Elang juga pintar untuk merangkum dan memberi informasi-informasi yang bermanfaat buat masyarakat, terutama buat komunitas Grandong. Mas Elang, ini coba bagaimana menurut Mas Elang untuk masalah kreativitas saudara-saudara Grandong. Misalkan ini bukan riak nih, karena ini sebuah niat baik sebenarnya. Sebentar lagi juga ya, kita belum membahas bulan Ramadan, tapi tentang kegiatan kita. Sebentar lagi kita akan adakan Milad Grandong yang ke-7 sekaligus santunan anak yatim ya. Insya Allah. Jadi seperti apa menurut Mas Elang nanti konsepnya, terus seperti apa pesan buat saudara-saudara kita yang nggak sempat ada di tengah-tengah kita ini supaya acara berjalan dengan lancar. Mas Elang dengan santai. Nyampe. Oke, terima kasih Mas Iwan. Salam bersaudara tanpa syarat. Parah dong. Jadi sebenarnya untuk tim di Grandong sendiri itu meski kecil sudah terbentuk, seperti tim kreatifnya, tim seninya, bahkan mungkin untuk yang suka bikin vlogger atau youtubernya sudah ada. Mudah-mudahan kedepannya akan semakin oke dan semakin maju.
Untuk acara santunan di milad Grandong yang ke-7 seperti sudah diungkapkan Mas Bayu, nanti mudah-mudahan berjalan dengan lancar. Dan untuk kepanitiaannya semoga selalu berkoordinasi, karena suatu event itu membutuhkan tenaga, pikiran dan segala macam. Ini Mas Elang sendiri kira-kira pada momen itu Mas Elang akan datang pada waktu apa itu? Misalkan kita kan loadingnya nanti hari Sabtu sore. Mas Elang kan datang Sabtu sore, malam atau pagi atau pas acara atau setelah bubar. Nah ini harus tahu. Mas Elang Karena biasa- banyak rekan-rekan gitu. Biasanya Mas Elang berangkat Jumat pulang Rabu. Oh, Ya, bikin tenda. itu udah diungkapkan Mas Bayu ya. Ya mudah-mudahan bisa malamnya datang, mungkin menjelang pagi balik sebentar, setelah itu balik ke tempat event, karena kita juga harus malamnya harus memberikan support kepada panitia di situ agar supaya panitia itu juga meskipun ya tambah kekuatan, supportnya makin wah. Itu harapan Mas Elang. Dalam santunan mudah-mudahan juga dipersiapkan dengan bagus, khususnya untuk lingkungan sana kan, lingkungan tempat event nanti di acara milad. Gimana Mas Iwan? Terima kasih. Intinya kalau harapan Mas Elang itu seperti itu. Jadi harapannya selalu baik. Yang lain juga ikutin, manfaatkan waktu sebaik mungkin, dan tentunya saling bantu ya Mas Elang ya. Siap. Saling bantu. Jadi karena kebetulan besok acara santunan dan milad itu bertepatan di wilayah kabupaten. Jadi buat saudara-saudara kita yang di kabupaten, saya harap untuk semangat dan yang perlu diwaspadai lagi, yang perlu diingat, jaga kesehatan ya. Karena kan tahu sendiri kalau kita itu ya beginilah kita ya, nggak pagi siang sore malam 24 jam. Grandong itu melebihi perusahaan, jadi sip-sipan ya. Jadi kalau jamu ya tolong jamunya yang lain-lain, kalau bisa jamu tidur, jangan jamu melek terus kelayapan terlalu jauh, apalagi mendekati acara. Yang jelas nanti di saat mendekati momen kita itu tolonglah kurangi sedikit volumenya, terus jaga fisik kita, dan satu lagi waspada dan komitmen dalam segala tugas. Tuh, itu harapan saya sendiri dan mungkin harapan saudara saya juga seperti itu. Nah, sekarang juga ada Mas Anto penggembiranya Grandong sekaligus Abang Bendahara ya, dan juga ada Mas Haji, ada Mas Samsul. Enggak apa-apa sampean bertiga mau ada unek-unek apa. Saya tak nambahin Mas Iwan. Atau ya siap. Ya. Saya tambahin sedikit ya. Jadi kalau kita kilas balik, jadi Grandong itu berdiri, saya menambahkan dari ketua kita tadi, kita sebenarnya komunitas yang mewadai banyak komunitas. Jadi tidak terbatas Betul. siapa, etnis apa, suku Betul, apa, betul. agama apa, boleh masuk kita. Tapi ya sama itu karena tanggung jawab. Jadi tanggung jawab Grandong itu bukan hanya di pengurus, tapi tanggung jawab semuanya. Makanya tadi sesuai dengan apa yang jadi pesan dari ketua untuk diindahkan. Jadi di Grandong ini tidak ada komunitas mencari duit dan tidak ada komunitas pamer-pamer duit juga di sini. Ingat itu. Iya. Meskipun kalau menurut saya pamer-pamer diterima. Gitu. Tapi alangkah gini. Jadi kita tidak hanya berbicara tentang diri kita juga, karena banyak dari kita yang masih belum kerja, ada yang kerja di pabrik. Jadi alangkah sebaiknya kita saling menjaga, kira-kira yang pas saja gitu. Emang bagus sih kalau memang banyak yang pakai kaos Grandong di mana-mana, kita secara komunitas bangga terkenal Grandong, dan kita sebenarnya sudah terkenal. Itu saya tambahkan lagi bahwa
kita sudah mengadakan event untuk berapa kali saja, itu ada 4 kali kita mengadakan event dan semua kita sertakan santunan anak yatim dari tahun 2000 berapa Dan Mas itu Eko? utama itu Mas Iya. ya? Utama. Yang utama itu 2018 2019 ya. 2018 kita sudah ada event di 3 tempat itu di Jarum Super, Pasar Kemis. Itu juga kita hadiri semuanya dan alhamdulillah acara berjalan lancar. Itu yang indahnya seperti itu. Jadi di Grandong itu kita bebas melakukan apapun, tapi bebasnya dipertanggungjawabkan gitu. Terus yang utama lagi, mungkin ini saudara-saudara yang ada di grup ini mohon izin untuk menyampaikan bahwa segala sesuatu tindakan melawan hukum, ini saya ngomong ya dalam kutip melawan hukum ya. Siap. Di Grandong tidak ada toleransi. Betul. Jadi bertanggung jawab secara pribadi. Betul. Gitu. Betul. Jadi apalagi yang utama kasus narkoba, kasus perjudian dan segala macam, walaupun itu anggota kita kalau melanggar ya mohon maaf kalau kita tidak mau mengurusi, karena memang sebenarnya komitmen dari awal. Masalah pribadi, tindakan-tindakan yang melanggar hukum itu tanggung jawab secara pribadi. Itu pun kadang kita masih simpati karena kita merasa bertanggung jawab gitu. Gitu man, kira-kira. Betul, terima kasih. Paman Sekjen kita itu sangat luar biasa tentunya. Itu yang perlu kita cermati bersama ya, tentang pelanggaran hukum tentunya. Meskipun memang kita itu selalu berdekatan dengan permasalahan, karena kita itu hampir dibilang hidupnya itu 80% itu di jalanan. Kita bisa bersatu karena jalanan juga. Kita bisa bersatu karena ya kita begini, yang mungkin bisa dianggap selama ini saya dengar sana sini orang memandang sebelah mata. Ngapain itu Grandong? Siapa itu Grandong? Nah, saya rasa hal-hal seperti itu sebelum nanti sebelum nanti menyesal, jangan sampailah beranggapan seperti itu. Karena kami di sini bertujuan selalu bagaimana caranya untuk baik, bagaimana caranya untuk berbuat yang bermaslahat, terutama untuk masyarakat dan seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Nah, contohnya begini, ketika ada suatu kesusahan yang dimana terjadi dari bencana alam, misalkan dari masalah kesehatan, tentang anggota ataupun saudara anggota kita, insya Allah kita akan peduli. Ketika kita mengetahui hal tersebut, itu tujuan dari kami tentunya. Ada lagi ini Mas Samsul mungkin mau sedikit nyemplung ke kolam, nggak apa-apa. Atau Mas Haji mau melarikan diri, udah biasa ya. Sudah biasa. Oh, ini juga kedatangan kita. Ini fans Grandong Berat nih, Mas Baut Ucul. Truknya dibawa enggak? Enggak bawa truk ya. Boleh bergabung sini. Sebelah situ. Beliau termasuk follower kita. Iya, itu Mas Baut Ucul itu monitor selalu tentang keadaan Grandong. Kemarin sempat japri sama saya man. Yeah. Japri. Besok tanggal 25 kan acara. Saya pikir ini siapa gitu kan. Acara apa gitu. Tiap hari kan acara, saya bilang gitu. Katanya dia tahu sendiri ya. Katanya acara Grandong gitu. Oh ya, terima kasih nih, termasuk fans berat Grandong, ya tetap anggota lah, ini anggota kecil banget, ya kan? Nah, yang penting. Bagaimana truknya tadi kehabisan solar apa enggak? Oh, ngantrinya panjang. Wah, itu alasan itu. Kata siapa ngantri? Sampai enggak? Oh gitu. Oh, masih ikut program pemerintah. Oh, bagus. Ini salah satu anggota kita juga ternyata memang sangat patuh dengan program pemerintah, tapi di bagian yang sengsara. Jadi bagian yang mau barcode itu tuh dia ikut. Kalau bagian yang bayar cash terus lebih mahal itu dia nggak ikut. Kalau barcode terus suntik KB gratis itunya di bawah. Kalau yang gratis itu. Di siapa tadi? Truknya Pertamax. Oh, luar biasa. Truknya diisi Pertamax. Oh,
truknya diisi pertalite. Bagus. Itu ada Mas Botujul. Saya nggak nyangka bisa nyampe sini, tadi sih japri saya, Mas kurangnya apa di situ Mas? Oh kurang semua, aku bawa ini setoran katanya. Ya itu salah satu simpatisan Grandong tentunya ya, dia juga saudara kita sendiri, Mas Botujul ya. Nah ini kembali lagi ke Pak Sekjen. Semisalnya kita nanti dalam acara ya, namanya kita keadaan seperti ini semua, bisa dibilang, kalau dibilang tertib, mau tertib seperti apa? Karena sama istri kita aja nggak pada tertib. Ini kira-kira apa yang perlu disampaikan ke saudara-saudara kita untuk pelaksanaan acara besok supaya sukses begitu, Pak Sekjen? Coba. Baik, jadi ukuran sukses itu sebenarnya kan di hati kita masing-masing. Betul. Ya, karena itu di Grandong itu tanggung jawab semuanya dan sudah dibentuk panitia. Kita juga tidak bisa ibaratnya kita menyuruh panitia untuk tanggung jawab semuanya, karena emang ini keadaannya, terus cuacanya, iklimnya, anggota Grandong itu seperti itu yang sudah biasa. Jadi saya pikir kita harus dewasa. Dewasa artinya dewasa di lapangan, dewasa ketika ada kegiatan, dan saling menjaga diri kita masing-masing aja, mengukur diri kita saja. Karena itu hajatan kita, modal kita semuanya, jangan sampai ada acara itu nanti rusak sama kita sendiri. Betul. Iya. Jadi kita tetap harus kondusif, harus lebih baik lagi, apalagi nanti ini di kawasan pemukiman padat penduduk. Betul. Tentunya akan dilihat orang banyak. Jadi alangkah tidak matchingnya, tidak bagusnya kita ketika kita habis mengadakan santunan anak yatim terjadi chaos atau dan segala macam, itu kan nggak bagus. Makanya kita tunjukkan pada masyarakat bahwa walaupun kita dari komunitas Grandong yang isinya bukan orang-orang baik, tapi tetap kita bisa berbuat baik begitu. Betul. Ya. Amin. Sangat luar biasa tentunya itu dari Pak Sekjen kita, paman kita, Mang Bayu Sarwo.